Nah, sebelum kita membaca bagaimana foto toraks itu, kita harus tahu dulu anatomi dari paru-paru atau dari toraks tersebut yang termasuk paru-paru dan juga jantung atau core. Nah, di sini kita bisa lihat satu persatu bagian dari toraks. Dari manubriumnya, kemudian juga ada vena cava yang superior, kemudian ada bronkus yang kanan, lalu ada bagian dari visura horizontal, kemudian atrium kanan, visura oblik, nah dan sebagainya. Nah, untuk itu kita harus tahu bagian-bagiannya. Yang paling kita bisa nilai yang pertama itu dari syarat foto yang bagus itu dimana dari kualitas fotonya, kualitas foto atau kavi, mask, dan processing. Kemudian dari simetrisasinya, untuk simetrisasinya kita bisa menilai dari sudut sternoclavicular junction yang ini. Kalau misalkan asimetris, nanti salah satunya itu biasanya ada celah atau bisa juga diukur menggunakan penggaris dari processus spinosus, menggunakan penggaris ke kanan dan ke kiri. Kalau jaraknya sama berarti dia simetris. Tapi yang kita pakai biasanya bagian dari hanya dilihat bagian dari sudut sternoclavicular junctionnya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini sama, ini tuh bagian dari foto toraks yang normal. Ini sama bagian-bagiannya. Nah, kita mulai membaca bagian dari foto toraks yang normal. Ini posisinya PA karena bagian dari skapulanya juga tidak terlihat ya. Nah, jadi ini bagian skapulanya di belakang. Kalau misalkan AP dia ada ya ke tengah. Kemudian posisi jantungnya kalau PA ya sesuai jaraknya. Kalau misalkan AP dia di posisi jadi seolah-olah jantungnya mengalami pembesaran atau kita sebut sebagai magnifikasi. Seperti itu. Yang lainnya ada di catatan. Kemudian nah di sini kita nilai dulu. Yang pertama kriteria evaluasinya. Kavinya dikatakan cukup kalau misalkan bisa terbaca sampai dengan T3 atau T4. Kalau misalkan dia disebut kavi tinggi, kalau misalkan lebih dari T5, nah ini kita hitung ini adalah T1. Maaf di sini ya, di atas T1, T2, T3, T4. Nah, ke bawahnya kan ini kalau syarat foto yang bagus di sininya tidak kelihatan. Ini sebetulnya ya sudah cukup sih kavinya. Setelah kavi kita nilai bagian simetrisasi tadi dari sternoclavicular junction dari sini. Apakah ada celah di sini? Coba kita lihat. Ini sebetulnya asimetris ya kanan kirinya. Yang sebelah kanannya ada celah. Kemudian udah dari simetrisasi kita nilai bagian dari inspirasi. Nah, inspirasi yang kita pakai inspirasi maksimal jika ICS 5-nya memotong bagian puncak dari diafragma. Nah, ini ICS satunya ini ICS 2, ICS 3, ICS 4, ICS 5. Nah, ini memotong puncak diafragma itu yang ini. Tuh, jadi kalau secara umum sih dilihatnya yaitu bagian costa anteriornya itu terlihat sampai dengan ICS 6 atau yang posteriornya sampai dengan ICS 10. Yang mana ICS jadi costa 6-nya bagian anteriornya terlihat dan posteriornya terlihat sampai dengan costa 10. Nah, yang mana bagian costa anterior ini yang bentuknya seperti huruf V, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Itu kalau yang posteriornya kita pakai yang beda warna. Nih, jangan sampai kelewat. Nomor satunya itu bagian sini, 1 yang kecil, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti ini inspirasinya maksimal. Habis dari inspirasi, itu kan yang ketiga inspirasi, kemudian kita nilai soft tissue-nya atau jaringan lunak. Lihat di sini apakah ada bayangan lusen atau tidak. Kita lihat apakah ada bayangan lusen atau tidak ya di soft tissue-nya. Biasanya kalau ada bayangan lusen, paling sering kasusnya contohnya seperti emphysema subcutis. Nah, di sini-sininya ada bayangan lusen hitam. Di sini tampak normal ya. Kemudian dari skeletonnya kita nilai bagian dari vertebranya apakah ada skoliosis atau bagian klavikula atau dan yang lainnya, kosta-kosta apakah ada fraktur. Habis dari skeletal kita nilai bagian dari trakea. Trakea itu kalau di sini letaknya sentral. Nah, trakea ini bayangan yang lusen. Karena apa? Kenapa dia lusen? Karena terisi oleh udara. Nah, habis dari trakea, normalnya kan trakea sentral. Kalau ada deviasi, deviasinya ke arah mana? Apakah ada dorongan kah atau tarikan? Kemudian contohnya kalau tarikan yaitu seperti atelektasis ya. Contohnya atelektasis yang sebelah kanan sini, nanti trakeanya tampak deviasi ke sini karena ada tarikan. Yang contohnya dorongan apa? Yaitu pneumotoraks. Kalau pneumotoraksnya di sebelah sini di kanan, nanti trakeanya itu bisa terdorong ke arah yang sehat ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian kita nilai selanjutnya habis dari trakea kita nilai bagian dari diafragma. Normalnya bentuknya tajam seperti ini. Sinusnya dulu ya. Sinusnya namanya sinus costophrenicus. Kalau yang antara diafragma dan jantung atau cord ya namanya berarti sinus cardiophrenikus, normalnya tajam. Kemudian kita nilai diafragma. Diafragma itu bentuknya normalnya kubah dan diafragma kanan biasanya ada lebih tinggi dibandingkan dari diafragma yang sebelah kiri. Kenapa? Karena ada hepar ya ini. Lalu habis dari diafragma baru kita hitung dari jantung atau core. Nah, cara menghitung jantung bagaimana? Cara menghitung jantung, jadi seringkali kita salah ya menghitungnya langsung sejajar gini. Nggak salah sih, tapi kurang tepat. Jadi kita harus bikin garis imajiner terlebih dahulu. Contohnya kita pakai warna yang lain. Nah, ini kan misalkan garis ya, pakai penggaris. Kita kasih titik terjauh. Ini kan di sini ya titik terjauh, yang ini sebelah sini titik terjauhnya. Kemudian kita baru kasih penggaris lagi, ini A, yang ini B. Yang C-nya mana? C-nya itu ambil diafragma yang paling tinggi puncaknya. Ya inilah sekitar sini ya. Pokoknya ambil yang paling tinggi. Kalau misalkan ada yang sebelah kiri tinggi ya ambil yang paling tinggi. Nah, ini bagian dari dalamnya. Ukur itu adalah C. Hilang. Ya, yang tadi adalah C. Kemudian nanti rumusnya A plus B dibagi C sama dengan bla bla bla. Nah, kalau misalkan lebih dari 50%, kita namakan sebagai kardiomegali. Nah, jenis kardiomegali juga ada dengan bendungan paru, tanpa bendungan paru. Seperti itu. Bisa juga ada dengan dengan efusi pleura. Nah, kalau misalkan bendungan paru, tandanya apa biasanya? Kalau ada bendungan paru, dia itu ada ke atasnya garis-garis sinusnya.
seperti itu. Itu namanya biasanya adalah kranialisasi. Kemudian habis dari jantung baru kita nilai bagian pulmo. Nah, pulmo ada dua aspek. Yang pertama adalah si hilusnya. Nah, hilus itu yang ini ya. Ini hilus. Nah, gimana cara menghitung hilus? Nanti ada disuruh hitung. Ini pul atas, yang sebelah sini pul bawah. Menghitungnya itu kan seperti ini kan. Menghitungnya dia harus tegak lurus penggarisnya. Tegak lurusnya seperti ini berarti ya. Jangan gini. Nah, seperti itu. Normalnya hilus 1,2 sampai dengan 2 cm. Jadi kalau lebih dari 2 berarti hilusnya membesar, dan sebaliknya kalau kurang dari 1,2. Ini hilus yang sebelah kiri juga harus dihitung. Maaf, salah, bukan itu. Ini ya. Jadi seperti ini. Hitung tegak lurus. Nah, selain itu juga corakannya. Corakan bronkofaskular itu seperti apa? Jadi normalnya kan 2/3 ya. Ini bagi aja 1, 2, 3. Nah, normalnya hanya sampai sini. Ini kan 1, 2, 3. Jadi kan 2/3-nya ya. 2/3 normalnya. Kalau misalkan ada corakan di sini, berarti dia corakan bronkofaskularnya meningkat. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bentuk lainannya, apakah ada radioopak atau radiolucent. Karena ini normal, maka kita lanjut ke yang selanjutnya, gambar selanjutnya. Ini cuman ada gambar contoh saja. Nah, kita evaluasi di sini. Yang pertama kavinya di sini. Kita hitung kavinya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini sebetulnya cukup ya, ke bawahnya udah agak kabur. Kemudian jadi kavinya cukup. Kemudian yang kedua simetrisasinya. Ini harusnya dihitung pakai penggaris karena kurang jelas. Kita anggap saja ini simetris ya. Jadi simetris itu mau dia dua-duanya terbuka asalkan sama ya berarti simetris. Kemudian kanan kiri simetris, kemudian kita nilai inspirasinya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini memotong puncak diafragma berarti inspirasinya maksimal. Kemudian soft tissue-nya kita nilai. Di sini tidak ada fraktur. Kemudian tidak ada bayangan soft tissue-nya, tidak ada bayangan lusen. Berarti normal, tidak ada pembengkakan. Kemudian habis dari soft tissue ke skeletal tidak ada fraktur, tidak ada osteofit, jadi normal. Lalu trakeanya di sini letak sentral, ini trakea. Habis dari trakea, kemudian ke bagian dari sinus kanan kirinya tajam, kemudian bentuk diafragmanya kubah. Habis diafragma lalu nilai jantungnya dihitung. Ini A plus di sini ya, ini garis imajiner tengahnya. A plus B dibagi C. Ini berapa? Kemudian ke bagian dari hilus. Nah, hilus kalau misalkan tidak bisa dihitung, maka kita jangan bilangnya tidak bisa dihitung, tapi bilangnya hilusnya kabur. Makanya tidak bisa dihitung. Nah, di sini hilusnya itu kan tertutup ya, bercak.
kemudian kita bilangnya hilus terselubung saja boleh, kemudian ke bagian corakan bronkofaskular. Nah, di sini sebetulnya meningkat. Ini kelainannya adalah radio opak berupa bercak. Bercaknya di lapang paru atas. Apa aja di lapang paru atas yang kemungkinan penyakitnya? Itu ada 4. Itu bisa TB paru, kemudian bisa juga bronkonemonia, kemudian bisa sindrom Leffler dan jamur. Lalu apalagi kalau udah 4 itu kita nilai apakah ada nodul keras, garis keras, dan bercak keras. Ini bagian putih-putih itu nodul, kemudian ini yang agak kasarnya bercak-bercak. Kemudian sebetulnya kalau di zoom lagi ini ada garis-garis. Berarti kita bisa singkirkan apa? Bronkonemoni. Kalau bronkonemoni biasanya bercaknya itu lunak. Berarti kemudian hilusnya itu kasar. Berarti sisa 3 penyakit yaitu ada sindrom Leffler, jamur, dan juga tadi ada TB. Kemudian nilai apakah ada nodul lonjong dengan garis itu untuk menyingkirkan si sindrom Leffler. Di sini tidak ada, sisanya 2. Untuk membedakan, untuk menyingkirkan si jamur, di sini tidak ada fungus pol, tidak ada bagian dari donut sign. Itu sign khas untuk jamur, berarti singkirkan jamur dan kita bisa nilai. Berarti ini adalah TB. Nah, TB paru itu ada bagian-bagiannya lagi. Klasifikasinya apakah masih minimal atau moderate ke atas. Nah, di sini ada caverne. Ini caverne, kemudian si bercaknya itu lebih dari T4. Ini patokan aja biar cepat ya. Ini pertemuan antara sternoclavicular junction itu ini adalah T3, ini T1, T2, T3, T4. Nih udah lebih dari T4. Kemudian dia bercaknya lebih dari 1/3 lapang paru. Ya, ini lebih dari 1/3 lapang paru. Kemudian berarti ini otomatis lesinya yang far advance. Seperti itu, TB paru lesi yang far advance. Ini juga gambaran TB paru yang lesi far advance. Ini kavernanya sangat jelas. Ini biasanya diukur berapa senti. Nah, pengukuran untuk diameter dari yang terlebar, contohnya seperti ini. Ini kan contoh ya. Misalkan seperti itu. Yang diukur itu bukan jarak dari sini ke situ, melainkan dari gitu. Jadi yang terpanjang. Contoh TB paru, contoh epituberkulosis. Jadi kelainannya perselubungan dengan ada TB paru juga.